Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah, di sini saya Amrina Kusuma Pertiwi, kelas Psikologi 6C, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang, akan mempresentasikan materi yang berjudul Komposisi Pikiran dan Perasaan dalam Diri dan Kekuatan Kreatif Self, mata kuliah Psikologi Komunitas. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian pikiran dan perasaan. Kemudian ada komposisi pikiran dan perasaan dalam diri dan kekuatan kreatif self. Mari kita bahas satu persatu. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian perasaan. Nah, perasaan merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf, menurut Sumardi Suryabrata tahun 2006. Nah, jadi ada juga pengertian dari tokoh lain, yaitu perasaan merupakan suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang dialami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Kemudian ada juga menurut Profesor Hoekstra, perasaan adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Jadi segala sesuatu mengenai perasaan adalah di mana berbagai peristiwa itu dinilai dari senang atau tidak senang yang dialami oleh seorang individu, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perasaan itu berbagai peristiwa yang dapat dinilai dari kualitas senang atau tidak senang dari seorang individu berdasarkan peristiwa atau keadaan yang dialaminya saat itu juga, seperti itu. Kemudian pengertian berpikir. Floyd L. Raj dalam bukunya Psychology and Life mengemukakan bahwa berpikir merupakan unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol, sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Nah, simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu, sering dikemukakan bahwa bahasa atau berpikir mempunyai kaitan yang erat. Dengan bahasa, manusia dapat menciptakan ratusan ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada juga pengertian berpikir menurut Plato. Plato berpendapat bahwa berpikir itu adalah suatu aktivitas, jadi subjek yang lebih berpikir aktif. Berpikir itu bisa dikatakan seperti berbicara dalam hati. Dalam arti lain, berpikir itu adalah aktivitas ideasional. Kemudian menurut Plato, aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan motoris, walaupun dapat disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu menggunakan abstraksi-abstraksi ideas. Nah, jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi, berpikir itu seperti angan-angan, mempertimbangkan, kreativitas, pemecahan masalah, penentuan, perencanaan, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya, materi yang kedua adalah komposisi pikiran dan perasaan. Pada dasarnya, diri merupakan komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya, tentang apa yang merupakan miliknya, pengertiannya mengenai siapa dia, perasaan tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan segala yang jadi miliknya. Menurut James 1902 dalam Jeserlit 1954. Untuk komposisi berpikir, secara umum ada dua macam menurut Rahmat 1994-69, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik.
Untuk berpikir autistik, berpikir ini mungkin lebih tepat disebut seperti melamun. Contoh berpikir autistik antara lain seperti menghayal, fantasi, atau seperti wishful thinking, dan sebagainya. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar yang fantastik. Kemudian berpikir realistik, atau sering pula disebut reasoning atau nalar, adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Jadi lebih logis seperti itu. Nah, dalam berpikir realistik ini, Floyd Ehrlich 1967, seperti yang dikutip Rahmat 1994 tadi, beliau menyebutkan terdapat 3 macam berpikir realistik, antara lain yang pertama ada dedukatif, kemudian induktif, dan yang terakhir evaluatif. Untuk berpikir dedukatif, berpikir ini dilihat dari prosesnya berlangsung dari yang paling umum menuju yang khusus. Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori, prinsip, atau kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Dari situ, dia menerapkannya pada fenomena-fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan khusus bagi yang berlaku bagi fenomena tersebut. Kemudian berpikir induktif. Berpikir ini merupakan proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena yang ada, karena semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke proses penalaran induktif. Nah, proses penalaran itu juga disebut sebagai corak berpikir yang ilmiah. Kemudian berpikir induktif ini lebih menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data-data yang ada di sekitarnya, seperti observasi. Proses berpikirnya adalah sintesis, sehingga tingkatan berpikirnya disebut induktif. Jadi jelas pemikiran semacam ini mendekatkan manusia pada ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir berpikir evaluatif. Berpikir ini berpikir yang kritis, menilai baik buruknya atau tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi suatu gagasan. Kita menilainya menurut kriteria tertentu. Perlu diingat bahwa jalannya berpikir pada dasarnya itu ditentukan oleh berbagai macam fokus. Suatu masalah yang sama mungkin menimbulkan pemecahan yang berbeda-beda pula. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya berpikir antara lain seperti bagaimana seseorang melihat atau memahami masalah tersebut, kemudian situasi yang tengah dialami seseorang dan situasi luar yang dihadapi, kemudian pengalaman-pengalaman orang tersebut, serta bagaimana intelijensi orang itu sendiri. Selanjutnya, komposisi perasaan. Menurut Sumadi Suryabrata, beliau membagi rumpun perasaan menjadi beberapa. Yang pertama, perasaan indriyah. Perasaan ini terdiri atas perasaan keinderaan atau sensoris, perasaan yang timbul waktu indera kita menerima suatu rangsangan. Kemudian ada perasaan vital atau kehidupan. Perasaan ini ialah perasaan yang bergantung kepada keadaan tubuh kita sewaktu-waktu, misalnya merasa senang sekali karena sehat, seperti itu. Kemudian ada juga perasaan tanggapan. Perasaan ini perasaan yang mengiringi apabila kita menanggap sesuatu atau keadaan. Misalnya, seorang prajurit masih merasa senang sekali kalau ia ingat betapa sang saka berkibar dengan megahnya. Kemudian perasaan insting. Perasaan ini ialah perasaan yang mengiringi suatu insting yang sedang timbul. Misalnya, kita akan merasa senang kalau pada saat makan. Di meja makan selalu tersedia hidangan yang berganti-gantian. Seperti itu. Kemudian perasaan luhur atau rohani. Perasaan ini terdiri atas perasaan keindahan yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu perasaan keindahan negatif dan perasaan keindahan yang positif.
Untuk perasaan keindahan negatif ialah perasaan yang timbul kalau kita mengindra sesuatu yang buruk. Sedangkan perasaan keindahan yang positif ialah perasaan keindahan yang timbul kalau kita mengindra sesuatu yang baik. Selanjutnya, perasaan intelek ialah perasaan yang timbul sebagai akibat dari hasil intelek. Misalnya kalau kita dapat memecahkan sesuatu yang sulit, kemudian timbul rasa senang, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian perasaan kesusilaan. Perasaan ini adalah perasaan yang timbul karena indera kita menerima perangsang susila atau jahat. Kemudian perasaan ketuhanan. Perasaan ini timbul dalam mengetahui adanya Tuhan. Misalnya, orang akan merasa bahagia kalau ia itu merasa bahwa Tuhan selalu melindungi dan dekat kepada kita. Kemudian perasaan diri. Perasaan ini juga terdiri dari dua macam, yaitu perasaan diri positif dan perasaan diri negatif. Perasaan diri positif adalah perasaan yang timbul bila ia dapat berbuat sama atau lebih dari orang lain. Untuk perasaan diri negatif adalah perasaan yang timbul kalau kita tidak dapat berbuat seperti atau minimal mendekati orang lain. Kemudian perasaan simpati. Perasaan ini adalah perasaan yang timbul karena orang lain mengalami rasa senang atau tidak senang. Dan yang terakhir, perasaan sosial. Perasaan ini adalah perasaan yang timbul karena melihat keadaan masyarakat. Nah, perasaan-perasaan inilah yang terdapat dalam diri setiap manusia. Manusia yang mempunyai kemampuan mengolah perasaannya tidak akan menimbulkan reaksi negatif. Sedangkan jika perasaan dibiarkan tanpa ada pengelolaan, akan berakibat menimbulkan emosi. Karena emosi akan menimbulkan gejolak suasana hati. Hati yang baik, maka muncul emosi yang positif. Begitu juga sebaliknya, hati kalau lagi jelek, maka emosinya juga negatif. Kemudian kekuatan kreatif self. Teori Adler dalam kajian psikologi individual mengemukakan bahwa menurut Adler, self kreatif atau kekuatan kreatif merupakan kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku dan juga sebagai penggerak utama yang membawahi dua kekuatan dan konsep-konsep lain. Nah, untuk kekuatan pertama dan kedua di sini yang dimaksud adalah hereditas dan lingkungan. Kemudian, self kreatif bersifat padu, konsisten dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Karena di sini menurut Adler, keturunan memberi kemampuan tertentu dan lingkungan memberi kesan tertentu. Self kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Jadi, kreatif diri memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Adler juga berpendapat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Manusia itu sendiri yang bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab atas tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan dan mencapai tujuan itu, dan menyumbang pengembangan minat sosial. Kemudian kekuatan diri kreatif itu membuat setiap manusia menjadi manusia yang bebas bergerak menuju tujuan yang terarah. Baik, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.